Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Fajar Setiawan, NPM 12. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan pola, yaitu tentang klasifikasi dan clustering. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi adalah tugas dasar dari analisis data yang berfungsi memberikan label kelas untuk kasus yang dijelaskan oleh satu set atribut. Klasifikasi merupakan teknik penting dalam data mining. Teknik ini dapat memprediksi label kelas, sehingga tujuan dari klasifikasi adalah kebenaran dalam memprediksi sebuah nilai. Untuk yang clustering yaitu clustering atau bisa disebut klasterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining yang bertujuan mengelompokkan objek-objek ke dalam klaster-klaster. Klaster adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang similar satu sama lain dalam klaster yang sama dan disimilar terhadap objek-objek yang berbeda klaster. Perbedaan klasifikasi dan clustering. Ini ada perbedaannya, yaitu yang pertama, pada clustering bertujuan untuk memetakan satu titik data ke dalam satu kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk yang clustering yaitu bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkan dengan kelompok-kelompoknya lain yang berjauhan dalam suatu ruang. Yang kedua yaitu klasifikasi dilakukan secara supervised, artinya algoritma pembelajaran untuk melakukan klasifikasi diberikan contoh titik data dan kelas apapun seharusnya titik data tersebut dipetakan. Untuk yang clustering yaitu dilakukan secara unsupervised, artinya tidak ada contoh bagaimana seharusnya mengelompokkan titik-titik tersebut. Yang ketiga yaitu domain dari sebuah fungsi klasifikasi. f(x) adalah sebuah titik data tersebut. Untuk clustering yaitu domain dari sebuah fungsi clustering adalah sebuah himpunan titik data x sama dengan x1 sampai xi, x sama dengan x1 sampai xi pada sebuah ruang, salah satu adalah Rn. Contoh algoritma untuk klasifikasi adalah logistic regression. Untuk algoritma pada clustering yaitu algoritma K-means. Nah, ini adalah contoh gambar yang membedakan di mana clustering itu bentuknya bulat seperti itu. Untuk yang klasifikasi yaitu mereka memisahkan antara merah sama hijau. Nah, selanjutnya yaitu manfaat klasifikasi. Mengenal berbagai spesies makhluk hidup, meliputi ciri-ciri, hubungan kekerabatan, dan interaksi antara makhluk hidup. Pengenalan berbagai spesies sangat penting bagi manusia. Contohnya, mengetahui ciri-ciri bibit unggul. Ini sangat penting bagi petani dan peternak. Contoh klasifikasi algoritma dan implementasinya yaitu secara umum, sistem yang akan dibangun dapat digunakan untuk mengklasifikasi ketepatan waktu lulus mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Telkom dengan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Aplikasi ini dapat membandingkan data mining dan data testing untuk mengetahui hasil klasifikasi. Berikut adalah flowchart gambaran sistemnya, yaitu yang dimana mulai data nilai mahasiswa, lanjut untuk processing, data di set, masuk ke algoritma Naive Bayes, P ya atau P tidak, jika iya masuk iya, jika tidak masuk iya, terus selesai. Berikut adalah flowchart aplikasinya, yaitu mulai data training, terus membaca data trainingnya, terus ada pertanyaan apakah data itu sudah numerik apa belum. Jika tidak, jumlah dan probabilitasnya akan dihitung, tabel probabilitasnya, langsung masuk ke solusi. Jika ya, akan memasuki proses min tiap parameter, standar deviasi tiap parameter, tabel min standar deviasi, langsung masuk ke solusi dan selesai. Pengujian sistem dan analisis.
Pengujian sistem setelah melakukan tahap implementasi tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap performansi sistem yang telah dibuat. Performansi sistem yang dimasukkan adalah dengan mengukur nilai akurasi dari setiap skenario pengujian. Tujuan dari strategi pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui performanisasi algoritma Naive Bayes Classifier pada titik optimalnya. Hal ini penting sebagai acuan penelitian selanjutnya. Untuk mengetahui titik optimalnya algoritma, jumlah data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Hasil pengujian setelah pengujian dilakukan terhadap skenario yang telah dirancang, didapatkan hasil pengujian sebagai berikut. Ini adalah contoh hasil pengujiannya, bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya ini adalah analisis hasil pengujian berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Analisis klasifikasi dari kecenderungan data berdasarkan kecenderungan data aktual. Penjelasan data ditampilkan pada gambar berikut. Angka 1 menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut lulus tepat waktu, sedangkan angka 0 menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut lulus tidak tepat waktu. Berikut adalah tampilannya, hasilnya. Nah, untuk kesimpulan dari klasifikasi tersebut yaitu algoritma Naive Bayes dapat diimplementasikan untuk klasifikasi ketepatan waktu lulus mahasiswa dan menghasilkan presentasi klasifikasi yang cukup bagus, lebih dari 80% dari skenario pengujian yang dilakukan. Yang kedua yaitu performa algoritma Naive Bayes Classifier menunjukkan hasil yang cukup bagus dari pengujian yang telah dilakukan. Dari pengujian tersebut, pengujian yang menghasilkan classifier yang paling bagus adalah pengujian dengan pembagian data dengan pembagian 90% data training dan 10% data testing, yaitu mencapai 86%. Angka tersebut menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes Classifier tersebut ke dalam good classification. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu lulus berdasarkan atribut yang digunakan adalah atribut TA1 karena memiliki probabilitas yang paling besar dibandingkan atribut yang lain, yaitu sebesar 90%. Nah, berikut ini adalah kita berpindah kepada clustering. Berikut adalah manfaatnya. Manfaat dari clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya, segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Identifikasi objek dalam berbagai bidang, seperti computer vision dan image processing. Nah, berikut adalah konsep dasar clustering. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antar kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Data clustering dikenal 4 tipe data. Keempat tipe data tersebut ialah yang pertama yaitu variabel berskala interval, yang kedua variabel biner, yang ketiga variabel nominal, ordinal, dan rasio, yang keempat variabel dengan tipe lainnya. Berikutnya yaitu metode clustering. Metode clustering secara umum dapat dibagikan menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Sebagai tambahan, terdapat pula metode descent-based dan grid-based yang juga sering diterapkan dalam implementasi clustering. Berikut penjelasannya. Untuk yang hierarchical clustering, pada hierarchical clustering dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat gabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster.
Langkah melakukan hierarchical clustering yaitu yang pertama identifikasi item dengan jarak terdekat. Gabungan item itu ke dalam satu cluster. Hitung jarak antar cluster, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Contoh metode hierarchical clustering yaitu single linked, complete linked, average linked, average group linked. Nah, karena clustering tersebut menggunakan algoritma yaitu K-means. Karena di sini untuk clustering ini menggunakan algoritma K-means, berikut adalah kelemahannya. Untuk kelemahan dari algoritma tersebut yaitu satu, bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan cluster di awal. Yang kedua, jumlah cluster sebanyak K harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama. Jadi datanya itu harus berbeda-beda ya. Namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi cluster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari presentasi klasifikasi dan clustering. Terima kasih.